Hai teman-teman semuanya, baik kita lanjutkan kembali pelajaran TOEFL kita. Sekarang kita sudah sampai di skill yang ke-10. Nah, skill yang ke-10 ini merupakan rangkaian dari pembahasan dari buku Longmang TOEFL yang sudah kita mulai dari skill pertama beberapa bulan yang lalu. Nah, di skill ini kita akan membahas yang bernama Use Non-Clause Connector garis miring subject correctly. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, judulnya itu hampir sama dengan skill yang ke-9, cuma di sini ada tambahan garis miring subjeknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di skill yang ke-10 ini sebenarnya hampir sama dengan skill yang sebelumnya, skill yang ke-9, tetapi di sini konektor dan subjek itu memiliki fungsi yang sama, atau bisa juga dibilang bahwa konektor itu berfungsi sebagai subjek juga. Jadi nanti kalau teman-teman lihat subjeknya itu hanya satu, biasanya kan seperti ini ya. Saya berikan contoh dulu di halaman selanjutnya ya. Saya berikan contohnya. Nah, di sini biasanya kan kalau ada konektor, subjek, verb. Nah, biasanya kan kalau ada dua klausa harus ada satu konektor untuk menghubungkannya. Nah, seperti itu. Begitu pula kalau ada satu subjek di sini, ada satu verb, di sini ada satu verb, di sini harus ada, misalkan ini kosong, di sini harus ada subjek untuk melengkapinya, karena subjek sama verb itu harus pasang-pasangan. Nah, tapi kalau di sini non-clause itu bisa menggantikan fungsinya sebagai subjek ini yang tidak ada di sini, sehingga bentuknya nanti hanya seperti ini saja. Konektor. Konektor, verb, subjek, verb. Konektor ini sekaligus juga punya fungsi tambahan menjadi subjek. Nah, sehingga lengkap seperti di yang di atas ini. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh nyatanya saja langsung. Kita hapus dulu yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita baca dulu ya. I do not know what is in the box. Nah, tapi sebelumnya saya tadi lupa menjelaskan bahwa seperti di materi skill ke-9 kemarin, non-clause ini bisa berfungsi sebagai ini ya, sebagai object of verb, bisa berfungsi sebagai object of preposition, juga bisa menjadi subjek seperti itu. Kita mulai dari yang atas dulu ya. I do not know what is in the box. Nah, kita lihat di sini I-nya adalah subjek, kemudian know-nya itu verb-nya, what itu konektor, kemudian is ini verb ya. Nah, di sini tidak ada, ini adalah objek. Teman-teman bisa lihat di sini ada subjek, ada verb. Di sini ada konektor, ada verb. Nah, tapi tidak ada subjek keduanya. Kenapa tidak ada? Karena konektor what ini fungsinya double ya. Dia sebagai konektor juga, tapi dia juga sebagai subjek. Nah, sehingga kalau di skill 1 kan saya pernah bilang dulu bahwa kalau dalam satu kalimat itu, kalau subjeknya ada satu dan ada subjek lagi di sini, harus ada konektor. Nah, sehingga harus pasang-pasangan. Di sini bisa terjadi sebenarnya subjeknya itu tidak harus berpasang-pasangan. Nah, tetapi kondisinya harus yang tertentu, yaitu kalau kalimatnya itu menggunakan non-clause ya. Nah, ini adalah contoh non-clause-nya. Non-clause ya seperti yang kemarin ya. Non-clause itu
sebuah klausa yang berfungsinya sebagai kata benda. Sebentar saya garis bawahi. Jadi ini non clause ya. What is in the book itu non clause. Nah, di sini bisa dianggap sebagai satu kesatuan kata benda. Jadi kita bisa lihat juga seperti ini. I do not know. I adalah subjek, know itu verb. Kemudian ini satu kesatuan kita anggap sebagai objek saja ya. Objek dari apa? Objek dari verb. Verbnya itu now. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan contohnya kalau non clause-nya itu objek dari verb. Sekarang kalau objek dari preposition. We are concerned about who will do the work. Nah, we ini adalah subjeknya. Kemudian concern itu verbnya. Kemudian about ini preposition ya. Kemudian who itu adalah konektor. Kemudian will itu adalah verbnya. Nah, sama ya, seperti yang di atas, tidak ada subjek kedua. Terus yang ini adalah non clause-nya. Sebenarnya ini sama saja, bedanya ini adalah object of preposition, kalau ini object of verb. Yang berbeda itu di yang ketiga ini. Bagaimana kalau non clause-nya itu ada di depan? Nah, kita baca dulu bersama-sama. Whoever is coming to the party must bring a gift. Nah, whoever is coming to the party ini non clause ya. Terdiri dari konektor, is-nya itu verb. Nah, ini hanya objek ya. Kemudian must di sini adalah verb ya. Oke, ya benar. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kok malah tidak ada subjeknya ya. Nah, sebenarnya ada teman-teman. Nah, yang satu kesatuan ini kan sebenarnya kata benda ya, non clause ya. Non clause ini kan noun itu kan kata benda. Jadi kata bendanya itu adalah subjeknya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya untuk kalimat yang luas ini ya. Nah, kemudian untuk kalimat yang sempit ini, yang khusus whoever is coming to the party, subjeknya itu ini whoever, konektor sekaligus sebagai subjek. Oke, terus teman-teman sampai sini mungkin bingung ya. Sebenarnya apakah semua konektor itu bisa berfungsi sebagai subjek sekaligus? Jawabannya tidak ya. Jawabannya itu ada konektor-konektor tertentu. Nah, yang ini. Jadi cuma yang ini yang bisa berfungsi konektor sekaligus subjek. Ada who, ada anaknya itu whoever, ada what, ada anaknya itu whatever. Kemudian which, ada anaknya itu whichever. Jadi yang kalian ingat ini saja, yang tiga aja. Who, what, sama which. Nah, seperti itu. Ya, adapun yang selain ini berarti tidak bisa ya. Seperti itu. Jadi ketika kalian menemui ini, berarti kalian harus punya persiapan bahwa itu bisa saja sekaligus sebagai konektor. Contohnya di soal seperti ini ya. Sebentar. Oke. Nah, kita baca dulu soalnya. Titik was on television made me angry. Oke, kita bedah. Was ini adalah verbnya ya. Kemudian made juga verb. Nah, kalau kita mengerjakan soal dengan biasanya dengan ilmu yang dari skill 1, kita pasti bingung karena kan di sini kok ada dua verb. Sementara kalau dua verb itu harus ada dua subjek juga dan ada satu konektor. Sementara kalau kita lihat pilihannya tidak ada yang tiga, malah ini hanya satu, ini dua, satu dan satu. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa ada yang bisa berfungsi ganda, kita bisa tahu bahwa soal ini kan butuh ini ya, butuh konektor, butuh dua subjek. Apakah bisa? Bisa ya, karena tadi ada yang double fungsinya. Mari kita lihat dari it dulu ya. It itu adalah subjek ya.
Apakah dia bisa jadi konektor juga? Tidak ya, berarti salah. Kemudian the story itu adalah subjek juga, salah juga. Kemudian what ini adalah konektor ya, kita singkat di sini W saja ya. Nah, kalau kalian lihat bentuknya itu sama seperti yang ini ya. Bentuk di sini what, kemudian verb lagi, sama kan? What, konektor, kemudian verb. Nah, what ini kan bisa berfungsi ganda ya, bisa jadi konektor juga, bisa jadi subjek juga. Nah, seperti itu. Kemudian ini what was on television, ini kan noun clause. Noun clause ini satu kesatuan bisa dianggap sebagai subjek. Nah, jadi sudah lengkap ya. Ada konektor, ada dua subjek. Sudah lengkap semuanya. Oke, jadi kita simpan dulu yang ini. Kemudian ini kemungkinan besar benar ya. Kemudian yang terakhir when. Oh ya, when ini konektor ya. When itu salah satu konektor juga, tapi dia tidak termasuk di list yang ini loh, list yang ini. Jadi dia tidak bisa menggantikan fungsi yang ini ya, fungsi-fungsi yang double ini tadi. Sehingga jawabannya itu adalah yang C ya, jawaban yang C. Oke, terima kasih.